Selamat pagi dan shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam saat teduh secara virtual ini. Mari sebelum mengawali aktivitas dan hari kita mengkhususkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa mohon penyertaan-Nya. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita nyatakan syukur kita kepada Allah melalui sebuah pujian dari NKB 133. Kita nyanyikan bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ibu dan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bacaan firman diambil dari Filipi 4 ayat 12 dan ayat 15 yang demikian firman-Nya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, barangkali ayat nats yang begitu banyak diingat oleh banyak orang, yaitu di ayat yang ke-13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang sebelum Rasul Paulus bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Kristus, bahkan pekabar Injil yang luar biasa, dulu Saulus itu orangnya boleh dikatakan punya kuasa dan juga berkelimpahan materi. Nah, Paulus dipercaya oleh orang Yahudi maupun juga pemerintah saat itu karena dia sosok yang disukai. Mengapa disukai oleh kelompok itu? Karena mengejar-ngejar orang Kristen, bahkan menyeret dalam pengadilan dan menghukum banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, secara kedudukan, kekuasaan maupun harta yang dia miliki, boleh dikatakan ia adalah orang yang mapan. Namun kemudian, ketika ia mempunyai pengalaman spiritual, dijumpai oleh Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan, mengapa kamu menyiksa aku? Saat itulah kehidupan yang dahulu Saulus berubah 180 derajat. Ia bertobat, mengikut Kristus, dan bahkan menjadi seorang pekabar Injil yang sangat dikenal luas, dan bahkan sampai saat ini menjadi seorang rasul yang luar biasa. Nah, dari kondisi yang serba mapan dengan kuasa, harta benda dan materi,
kemudian ia memutuskan mengikut Kristus, ibaratnya juga seperti 180 derajat berubah kehidupannya. Setelah menjadi pekabar Injil, ia banyak sekali diterpa berbagai kesulitan dan juga pergumulan. Hartanya tidak sama lagi seperti dahulu. Bahkan di dalam karya pekabaran Injil, ia juga harus bekerja, menjual tenda. Ia bahkan juga mendapatkan bantuan-bantuan dari banyak jemaat untuk karya pekabaran Injilnya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, sebuah pengalaman yang luar biasa, bahwa di dalam mengikut Kristus dan melayaninya, di sana dibutuhkan keputusan dan juga komitmen iman, seperti halnya Rasul Paulus. Dulu keadaannya, kehidupannya mapan, punya kuasa, punya harta benda. Tapi ketika memutuskan untuk mengikut Kristus dan melayaninya, ia hidupnya banyak berkekurangan, bahkan menghadapi berbagai rupa pergumulan, persoalan, dikejar-kejar oleh orang-orang yang menentang dia, dihukum, dipenjara. Bahkan ia juga mengalami berbagai rupa sengsara, seperti halnya Tuhan Yesus yang juga sengsara, sang guru yang diikutinya. Nah, Bapak dan Ibu, lalu apa yang membuat Rasul Paulus menjadi tahan banting menghadapi semua itu? Boleh dikatakan di sini yang membuatnya tetap kuat adalah Kristus sendiri. Dan ia menyatakan itu. Ia tahu apa itu kekurangan yang ia hadapi saat ini, tapi juga tahu apa itu kelimpahan yang dulu berlimpah harta dan kekuasaan. Maupun juga dapat dipahami demikian. Ya, memang secara materi saat ini saya berkekurangan, tetapi secara iman, secara relasi dengan Tuhan Allah, menerima berkat kasih karunia, itulah yang dikatakan Rasul Paulus berkelimpahan. Ia pernah mengalami berbagai rupa pergumulan, dikejar-kejar, kelaparan, kapalnya kandas dan lain sebagainya. Tapi ia mampu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Kristus yang memberi kekuatan, sehingga memampukan Rasul Paulus untuk terus dimampukan menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, refleksi kita pada pagi hari ini barangkali juga belajar dari Rasul Paulus tadi. Mungkin dalam mengikut Kristus banyak konsekuensi yang kita hadapi. Tidak seperti saudara-saudara kita yang lain barangkali. Tetapi di sana kita justru menemukan sebuah mutiara kehidupan. Mengikut Kristus juga harus memanggul salib kita masing-masing. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita terus dimampukan. Seperti halnya Rasul Paulus tadi. Diberikan kekuatan dan terlebih juga ia mendapatkan kekuatan itu pula dari jemaat-jemaat yang dilayaninya. Artinya saling menopang satu dengan yang lain, sehingga dalam kondisi yang sulit sekalipun, tetap kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus, seperti hanya Rasul Paulus yang juga dibantu, ditopang, dan disupport oleh orang-orang di Filipi. Marilah Bapak Ibu Saudara, saat ini menjadi permenungan bagi kita sekalian. Selain menghadapi berbagai rupa pergumulan kita di dalam Kristus, mari juga kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami boleh punya kesempatan yang baru untuk membuka mata, merasakan kasih Tuhan, dan terlebih khusus kami sudah membaca merenungkan sabda-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami renungkan ini menjadi sumber kekuatan bagi iman kami, pegangan di dalam kami menjalani kehidupan hari ini, untuk terus Tuhan kuatkan menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Kami ingin menyerahkan kehidupan yang kami jalani dalam pimpinan dan penyertaan.
Keluarga kami kiranya Engkau jaga lindungi, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Biarlah cinta kasih dan berkat senantiasa hadir di setiap keluarga. Usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Engkau berkati, berikan kelancaran. Demikian pula anak-anak kami dalam proses pertumbuhan dan belajar mereka. Tuhan, sertai dan berikan mereka kemampuan dan kepandaian. Demikian pula ya Bapa Surgawi, kehidupan gereja kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Secara khusus di tengah pandemi saat ini, kami juga bersyafaat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan topang, pulihkan dan sembuhkan. Demikian pula para tenaga medis, dokter perawat, dan tenaga medis lainnya. Tuhan juga jaga dan lindungi dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya. Kami sadar ya Bapa, banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan maupun sesama. Oleh karena itulah kami juga mohon pengampunan. Semuanya ini kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.